Kula nuwun sedulur dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, langsung saja sedulur. Untuk video kali ini saya ingin membahas tingkatan dalam spiritual, terutama spiritual ilmu leluhur Nusantara. Jadi kalau kita belajar ilmu spiritual adalah ilmu keseimbangan. Jadi bagaimana kita mengontrol segala emosi, segala nafsu, segala yang ada di diri kita menjadi seimbang. Karena kita juga membutuhkan nafsu, kita juga membutuhkan amarah, kita juga membutuhkan emosi. Tapi bagaimana kita mengaturnya agar seimbang, sehingga dicapai ketenangan diri dan kebahagiaan diri. Itulah fungsi spiritual. Jadi kalau orang Jawa bilang ojo gumunan, biar tidak cepat terpesona, tidak cepat menilai orang. Karena prinsip bagi orang Jawa adalah tidak boleh menilai orang lain, apalagi mencelakai orang lain. Itu adalah dosa yang terberat bagi orang Jawa. Apalagi sampai membunuh orang lain, itu benar-benar dosa yang tidak akan bisa diampuni. Jadi dalam mempelajari spiritual ini akan ada beberapa tingkatan. Saya katakan tingkatan. Nah, mempelajari spiritual ini dengan tujuan tertentu. Jadi misalnya, kalau panjenengan masih punya tujuan, itu berada di tingkatan yang pertama. Misalnya, punya tujuan membuka mata batin, punya tujuan ilmu penerangan, punya tujuan ilmu meraga sukma. Itu tingkatan pertama. Punya tujuan untuk aji jaya kawijayan, kesaktian. Itu pada level pertama. Kemudian level berikutnya, level kedua, panjenengan bisa masuk ke dimensi arwah. Itu sering disebut dimensi ke-5. Dimensi ketiga, 4 adalah kita sebagai wujud nyata ini. Kemudian dimensi ke-5, ada juga yang menyebut dimensi ke-6. Jadi macam-macam. Tapi intinya bahwa kita diberikan penglihatan dan bisa terhubung komunikasi dengan alam dimensi lain. Intinya seperti itu. Dan dimensi ini pun terbagi dari banyak. Yang satu, misalnya dimensi arwah. Kita melihat hantu, kita melihat pocong, kuntilanak, gendruwo. Itu dimensi lain yang paling bawah. Kemudian di atasnya ada dimensi leluhur kita, simbah-simbah kita yang sudah tidak ada, orang tua kita, kakek buyut. Lalu kemudian ada dimensi di atasnya lagi adalah leluhur para petinggi. Jadi misalnya kita bisa melihat Gajah Mada, kita bisa bertemu dengan Brawijaya, kita bisa bertemu dengan Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Pakubuwono. Jadi pejabat-pejabat tertinggi atau yang berpengaruh, leluhur Nusantara yang berpengaruh, Sultan Hamid II, bahkan Bung Karno, itu pada tataran
dimensi ini. Yang paling tinggi lagi, kita bisa bertemu dan komunikasi dengan entitas agung. Kalau tadi disebut para petinggi tadi leluhur agung, kalau yang ini entitas agung. Seperti Ibu Ratu Kidul, itu adalah entitas agung, entitas dewa dewi. Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Ini entitas yang paling tinggi di dalam dimensi ke-5. Nah, jadi tolong jangan kita berprasangka buruk dulu terhadap entitas-entitas itu, karena itu memang nyata dan ada. Dan saya tekankan, kalau ada yang bilang bahwa saya bertemu dengan Ibu Ratu Kidul tanpa melalui dimensi-dimensi leluhur tadi, artinya bohong, cuma mengejar konten, mengejar terkenal. Apalagi sampai, maaf, saya pernah mendengar bahwa ada sebuah konten yang Ibu Ratu Kidul sudah saya muslimkan, sekarang menjadi Siti Hajar. Itu sangat-sangat halu orangnya, betul-betul kehaluan tingkat tinggi, jadi tidak nyata. Karena entitas itu benar-benar entitas agung. Di seluruh Nusantara ini hanya beberapa orang yang bisa bertemu dengan beliau. Kalau ada yang menggambarkan bahwa ada bisa bertemu beliau, mungkin bukan beliau, tapi alam lain yang menyerupai beliau, bisa jadi. Dan ajar juga saya bertemu Nyai Ratu Kidul, diberi pesugihan seperti itu bukan beliau. Beliau sifatnya tidak seperti itu entitas lain. Nanti saya bahas di episode selanjutnya. Jadi ketika kita mengalami tingkatan spiritual, itu yang pertama, penguasaan mata ketiga atau indera keenam mulai terbuka, intuisi mulai jalan, semakin bagus, semakin bersih. Kemudian aji, kesaktian, lalu naik lagi menjadi kita bisa berinteraksi dengan dimensi lain, dimensi arwah, dimensi leluhur, leluhur agung, dan entitas agung. Lalu kemudian tingkatan berikutnya adalah apa? Terhubungnya antar dimensi dengan luar angkasa. Atau dimensi yang sering disebut dimensi ke-7. Kalau ke-4, 5, 6 itu adalah masih sama dalam bumi. Tapi kalau sudah dimensi ke-7, itu berhubungan dengan luar angkasa. Jangan dikira bahwa alien itu tidak ada. Jangan dikira di antariksa itu tidak ada kehidupan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus dimensi ke-7 yang bisa komunikasi dengan mereka. Dan yang mereka juga menginginkan, artinya ada sinkronisasi gelombang, persamaan gelombang, jadi akan bertemu. Nah, itu tahapan spiritual ilmu leluhur Jawa. Jadi jangan salah, ketika di masa Mahabharata pun nuklir sudah diciptakan, perang sudah pakai nuklir. Lalu sampai pada peradaban Bambang Parikesit, hilang peradabannya, berganti lagi era peradaban baru, sampai ke peradaban kita, zaman kita, manusia yang sekarang ini. Karena sebelum kita juga ada peradaban raksasa,
Nah, bagaimana seseorang pada maksud saya leluhur kita zaman dulu bisa membuat nilai atau membayangkan atau mempunyai intuisi tentang Ramayana, tentang zaman sebelumnya. Ada wayang di situ, ada Mahabharata di situ, ada Dewa Wisnu, ada ini, ada ini. Itu karena kita punya tingkatan spiritual dan kita bisa berhubungan dengan mereka. Jadi keuntungannya mereka akan membantu kita memberikan informasi yang tepat, bukan halu. Nah, jadi bisa digambarkan peristiwanya seperti ini. Bimo Ruci peristiwanya seperti ini dan dialami juga oleh kita. Perang Ramayana nanti akan terjadi juga di zaman kita, entah kapan, dengan nuklir, dengan ini. Ada juga, nanti ditinggalkan sekian penduduk, sekian persen penduduk bumi. Ada. Jadi itulah keuntungannya belajar spiritual. Lalu berhubungan dengan dimensi ketujuh, apakah orang leluhur kita dulu tidak berhubungan dengan entitas gaib di antariksa? Berhubungan. Coba lihat pada relief candi-candi atau peninggalan-peninggalan kuno. Di situ sudah ditemukan laptop juga. Di situ juga sudah ada piring terbang. Dari mana asalnya? Apakah itu halu? Apakah itu imajinasi? Tidak. Itu nyata. Dan nyata memang ada. Jadi sedulur, kenapa sekarang kita masih terkotak-kotakan dengan sebuah keyakinan yang harusnya paling benar ini saya. Sementara di Eropa, di luar negeri sana sudah berpikiran untuk berkontak dengan antariksa. Sudah masuk ke dimensi ketujuh. Jadi kita jangan mau untuk terjajah terus. Mari kita bangkit, kita belajar spiritual, kita temukan apa yang ada dalam diri kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan dalam diri kita. Kita wujudkan dalam cipta, karya. Jadi demikian sedulur. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Itu menurut persepsi saya, jangan langsung dipercaya, tapi boleh digali lagi. Karena semua yang saya alami ini menurut pengalaman saya dan saya sudah mengalaminya. Dan jangan buat perpecahan lagi. Kita menuju ke Nusantara bangkit menjadi nomor suar dunia, dan itu sudah tergambarkan oleh para spiritual. Jadi yuk, jangan terkotak-kotakkan, jangan terus mau dijajah. Jadilah diri sendiri, jadilah orang yang punya jati diri. Selaraslah dengan alam, itu kuncinya. Terima kasih. Tetap selalu dukung channel saya dengan like, subscribe, dan tinggalkan komen. Saya Tubagus Purnama Wijiarta dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.